Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-108 dengan judul Bersihkan Hidup Anda. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengambil dan menyimpan barang-barang, mencari sesuatu yang baru saja Anda miliki, atau membongkar laci lemari Anda hanya untuk mencari kaos kaki yang hilang? Apakah meja Anda penuh dengan surat-surat tua? Dan apakah lemari Anda terlihat seperti toko barang bekas yang penuh dengan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman? Don Aslet, penulis Clutter's Lampstand, memperkirakan rata-rata keluarga di Amerika Serikat memiliki mainan 75% lebih banyak dan furnitur 25% lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Selain itu, garasi yang awalnya dirancang untuk otomotif sekarang menyimpan lemari es tua dan pengering rusak, serta menjadi kuburan untuk peralatan olahraga dan berkemah yang tidak terpakai. Kita telah menjadi satu generasi yang kaya akan harta benda. Namun pertanyaannya adalah, apakah harta mengendalikan Anda, ataukah apakah Anda mengendalikan harta itu? Mungkin jawabannya adalah mengikuti nasihat Kristus kepada seorang muda yang kaya untuk memberikan harta miliknya kepada orang miskin dan mulai membersihkan hidup Anda. Cobalah ide-ide untuk pembersihan berikut ini. Setiap kali Anda membeli pakaian baru, buanglah pakaian yang lama. Jika Anda tidak dapat berpisah dengan pakaian tertentu, simpanlah selama 6 bulan. Jika Anda belum memakainya selama itu, kirimkan ke toko barang bekas. Sortir surat-surat Anda sambil berdiri di samping keranjang sampah. Buka surat penting dan atur itu ke dalam kategori seperti tagihan yang harus dibayar atau korespondensi yang harus dijawab. Kurangi tumpukan majalah lama dan cara menyobek artikel atau resep yang ingin Anda simpan dan arsipkan. Lalu ambil bagian yang tersisa dan bawa ke pusat daur ulang. Temukan beberapa keluarga miskin di komunitas Anda yang memiliki anak-anak yang lebih muda daripada anak-anak Anda yang akan menikmati menggunakan mainan dan pakaian yang dimiliki anak-anak Anda yang sudah tumbuh lebih besar. Kemudian berikanlah itu kepada mereka. Adakanlah basar cuci gudang tahunan dan ubah sampah Anda menjadi uang tunai. Itu akan membuat Anda takjub melihat apa yang akan dibeli orang jika harganya tepat. Apakah kehidupan pribadi Anda perlu pembersihan? Terlalu banyak orang Kristen yang menyimpan emosi negatif, rasa bersalah, dan dendam. Yang lain berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Seperti orang Kristen dalam karya klasik John Bunyan, Pilgrim's Progress, Anda mungkin perlu untuk datang ke kayu salib dan melepas beban dosa yang membebani Anda. Tentukan hari ini dan seterusnya. Entah itu emosi, kebiasaan, atau harta benda yang mengacaukan dan mengendalikan Anda, bahwa Anda akan membersihkan hidup Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu yang mengacaukan hidup Anda, yang mungkin diminta oleh Yesus untuk Anda singkirkan? Ya, jadi bagaimana di sini? Diibaratkan bahwa kehidupan kerohanian kita itu adalah sama seperti kehidupan kesehari-harian kita. Bagaimana ketika kita menjadi seorang yang selalu menyimpan barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai karena kita merasa bahwa itu akan terpakai suatu hari. Tetapi setelah beberapa waktu yang begitu lama, barang itu tetap tidak pernah terpakai. Jadi bagaimana di sini? Penulis memperingatkan atau memberikan anjuran kepada kita bahwa hendaklah kita selalu mempunyai kehidupan yang membersihkan. Bagaimana ketika barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang rusak yang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu masih ada dalam lingkungan rumah kita, hendaklah kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ataukah kita berusaha untuk memperbaikinya, tetapi jika memang tidak bisa diperbaiki, hendaklah itu diberikan atau dijual sehingga kita mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Jadi bagaimana di sini? Kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, janganlah kita menyimpan barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan di saat kita hanya menyimpan itu hanya untuk kesenangan mata kita saja, karena kita mengetahui bahwa barang itu tetap ada dalam lingkungan rumah kita, sedangkan sebenarnya kita sudah tidak memerlukan barang tersebut, dan kita tahu bahwa barang itu sebenarnya bisa berguna bagi orang lain atau bagi rumah tangga yang lain. Di saat itulah kita menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri kita saja. Tapi di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam apapun yang kita lakukan, hendaklah kita meminta hikmat daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita simpan, apa yang kita
berikan kepada orang ataupun apa yang kita jual, hendaklah kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Karena mungkin jika memang Tuhan meminta kita untuk menyimpan barang-barang tersebut, mungkin untuk beberapa waktu, pada akhirnya mungkin nanti Tuhan akan memberikan orang yang tepat untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi bagaimana di sini kita diajarkan supaya kita tidak bergantung kepada barang-barang tersebut, sehingga kitalah yang mengendalikan uang ataupun barang yang kita miliki. Bukanlah barang atau uang itulah yang mengendalikan kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa semuanya itu harus kita sortir, sehingga apa yang tidak penting itu harus kita singkirkan. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus menyortir hati kita, pikiran kita, sehingga setiap perkataan yang tidak baik, setiap perbuatan yang tidak baik, yang kita tahu bahwa itu melanggar perintah Tuhan atau firman Tuhan, itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, harus kita buang dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang baru, yang mau untuk dipegang kendali oleh Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kehidupan pribadi kita itu harus kita singkirkan emosi negatif, rasa bersalah dan dendam dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa emosi negatif, rasa bersalah dan dendam itu tidak seharusnya kita pertahankan dalam kehidupan kerohanian kita. Karena hal-hal tersebutlah yang akan mengikis rasa syukur, rasa sukacita dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan berkutat dalam hal-hal tersebut yang akhirnya akan menutupi setiap kasih dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya juga akan membuat kita menjadi pribadi yang murung, yang tidak memancarkan kasih Tuhan melalui raut muka kita. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat secara jasmani ataupun rohani harus kita singkirkan. Dan juga dikatakan kita harus datang ke salib itu, melepas dosa yang membebani kita. Dan disitulah dikatakan Tuhan meminta supaya kita mau menyerahkan kuk yang kita pegang, yang kita tanggung, sehingga Tuhanlah yang menanggung beban itu. Dan di saat kita mau untuk memberikan, maka kehidupan kita yang akhirnya akan terasa ringan, karena semuanya bisa berjalan dengan mudah di mata Tuhan dan di mata kita sebagai manusia yang mau untuk mengikuti jalan-jalannya. Dan di sini juga dikatakan, tentukan mulai hari ini dan seterusnya, entah itu emosi, kebiasaan, atau harta benda yang mengacaukan dan mengendalikan Anda, bahwa Anda akan membersihkan kehidupan Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu yang mengacaukan kehidupan Anda yang mungkin diminta oleh Yesus untuk Anda singkirkan? Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar seturut oleh kehendak Bapa. Dan di saat kita diminta oleh Tuhan untuk menyingkirkan hal-hal buruk yang mungkin menjadi masa lalu kita, mungkin menjadi trauma dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak menginginkan supaya kita berkutat terus dalam trauma tersebut, dalam emosi yang negatif dan dalam dendam itu sendiri. Dan hendaklah kita melihat kepada berkat-berkat Tuhan yang sudah luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kita selalu terfokus kepada berkat-berkat itu, sehingga rasa syukur itulah yang akan menyembuhkan dan membuat kita damai dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi baiklah di sini melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, hendaklah kita selalu diingatkan supaya kita boleh memprioritaskan kehidupan kita, apa yang baik bagi kehidupan kita, dan hendaklah kita selalu meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.